Baiklah, contoh kedua dalam bab ini adalah bagian jenis-jenis gesekan, gaya gesekan. Contohnya adalah, contoh soalnya, sebuah balok kayu diletakkan pada sebuah meja. Massa balok 4 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesekan kinetis dan statis masing-masing adalah 0,2 dan 0,4. Analisislah apakah balok bergerak atau tidak. Tentukan besar gaya gesekan dan percepatan balok jika gaya tariknya. Di sini ada 3, tapi Ibu bahas satu aja yang 6 Newton. Jadi, tentukan besar gaya gesekan dan percepatan balok jika gaya tariknya 6 Newton. Oke, kita tulis diketahui. Diketahui yang pertama adalah massa balok. Massa itu lambangnya M kecil. M kecil sama dengan 4 kg. Kemudian diketahui kedua adalah gravitasi. Tulis lambangnya G kecil, ditulis G kecil sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada koefisien kinetis dan statis masing-masing 0,2 dan 0,4. Jadi kan itu di dalam soal kinetis dulu baru statis, berarti yang 0,2 adalah kinetis, yang 0,4 adalah statis. Koefisien itu lambangnya mu, ini mu. Mu itu cara nulisnya kayak huruf U, tapi depannya dikasih tarik lebih panjang. Itu mu ya nak ya. Jadi ini dibaca mu K, mu S. Itu yang pertama. Mu K 0,2, kemudian mu S adalah 0,4. Yang ditanya F jika F-nya 6 Newton. Jadi yang ditanya adalah besar gaya gesekan. F di sini gaya gesek. Yang diketahui adalah 6 Newton itu sebagai gaya tarik. Kita kerjakan yang ini aja ya nak, yang bagian A. Oke. Di materi sudah diketahui ada 2 rumus di gaya gesekan, ada Fs, ada Fk. Fs rumusnya nih, ini di sini nak. Ini Fs, ini Fk. Oke. Fs rumusnya adalah mu S dikali N. Kemudian Fk rumusnya mu K dikali N. Sekarang kita cari tahu dulu N gimana ngitungnya. N di sini sama dengan W. Kemarin ada di Jadi N sama dengan W. W itu adalah berat ya. Berat itu rumusnya massa dikali gravitasi. Jadi W sama dengan N. N sama dengan W. Jadi N sama dengan massa dikali gravitasi. Oke, ini langkahnya. N sama dengan W. N sama dengan W. Sama dengan M dikali G. Masukkan massanya adalah 4 kg. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 kali 10, 4 kali 1, 4. 4 kali 0, 0. Jadi, salah. 4 kali 1, 4. Iya, 40. Nolnya taruh sini, 40. Kilogram satuannya, kilogram ini tulis, meter per sekon juga ditulis. Jadi hasilnya 40 kg meter per sekon kuadrat atau 40 Newton. Jadi satuan ini sama satuan ini itu sama. Jadi kita nulisnya pakai Newton benar, pakai kilogram meter per sekon kuadrat juga benar. Itu langkah pertama. Sekarang kita masuk ke rumus nak. Yang ditanya ada Fs, ada Fk. Pertama Fs. Fs rumusnya adalah mu S dikali N. Mu S-nya berapa? Mu S-nya adalah 0,4. N-nya berapa? Tadi kita sudah nyari ini N. N-nya hasilnya adalah 40 N.
0,4 dikali 40. 0,4 gak ada satuannya, tapi 40 ada satuannya Newton. 0,4 kali 40 hasilnya 16 Newton. Cara ngitungnya gimana, Bu? 0,4 dikali 40. 4 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 4 kali 4, 16. 0 kali 4, 0. Tadi nyimpen 1. 0, 6, 1. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka, berarti ini. Kalau di belakang koma hanya 0, itu berarti nggak ada angka hidup, berarti 0-nya dicoret. Berarti hasilnya adalah 16. Di sini kita tulis 16, satuannya adalah Newton. Berarti Fs hasilnya adalah Fs sama dengan mu S dikali N, hasilnya adalah 16 Newton. Ini untuk yang Fs. Sekarang untuk Fk. Fk rumusnya adalah mu K dikali N. Mu K adalah 0,2 dikali 40N. Hasilnya 8 Newton. Oke. Ngitungnya gimana? Ngitungnya sama, Nak. Itu bahasa aku ngelapnya. 0,2 dikali 40. 2 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 2 kali 4, 8. 0 kali 4, 0. 0, 8, 0. Belakang angka ada, belakang koma ada 1 angka. Kemarin sudah Ibu ajarkan 0 di depan, kalau nggak ada koma tidak terpakai. 0 di belakang koma, kalau tidak ada angka tidak terpakai. Berarti hasilnya ada 8. Fk sama dengan 8 Newton. Itu hasil untuk contoh soal yang kedua dalam bab ini.